Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alimna at-ta'wila wa fakkihna fid din. A'inna ya Rabbana ala amali bil Qur'ani wa ala tilawatil Qur'ani wa ala tadabburil Qur'ani wa ala al-amali bil Qur'ani waj'alna ya Rabbana wa ahlana min ahlihi warzuqna fahmah. A'inna ya Rabbana ala ta'atik, a'inna ala dzikri wa syukri husni ibadatik. Ij'al ya Rabbana khuluquna Qur'ana. Ij'al ya Rabbana khuluquna Qur'ana wal Qur'ana khuluqana innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan pecinta Al-Qur'an, cinta baginda Nabi, perindu ridha Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di surat An-Nur. Kita masuki ayat ke 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Hendaknya minta izin orang-orang yang di bawah tanganmu, maksudnya di sini istilah budakmu. Di saat ada budak, zamannya budak, ada perbudakan. Budak yang diperjualbelikan, bukan budak anak kecil yang ada di Malaysia atau yang ada di Pontianak, bukan budak itu. Itu mah budak kecil, anak kecil, bukan. Ini adalah budak yang diperjualbelikan, budak. Kemudian jadi miliknya seseorang dan dia berkhidmah, melayani tuannya. Dan dia karena berada di dalam rumah, tentu dia akan sering keluar masuk ke tempat-tempat yang mungkin dianggap privasi, spesial untuk sebuah keluarga. Bukan dapur, mungkin masuk kamar, membersihkan, merapikan, dan seterusnya. Dan juga anak-anak kecilnya. Anak-anak kecilnya, yang namanya anak-anak tentu akan sering keluar masuk ke kamar ibunya. Dan di sini ada pendidikan akhlak. Budak-budak yang biasa mengabdi, yang mondar-mandir di rumah tersebut, hendaknya dia meminta izin kalau mau masuk rumah, masuk tempat-tempat khusus, bukan sekedar rumah. Ada kamar-kamar spesial yang dianggap disitulah yang biasanya membuka aurat. Bisa jadi di rumahnya juga, karena ini ada keterangannya lebih luas. Bisa jadi budaknya diletakkan di rumah yang berbeda, kemudian dia keluar masuk rumah tersebut karena rumahnya kecil. Jika rumahnya besar, mungkin ada rumah Jawa itu misalnya ada 3, ada rumah belakang, rumah paling biasa untuk ada dapurnya, ruang tengah, bale atau apa gitu istilahnya begitu. Biasanya ada
keluarga inti atau suami istri di ruangan tertentu. Nah ini wilayah yang harus steril. Karena disitulah biasanya yang perempuan ada membuka aurat di waktu-waktu tertentu. Sehingga ada pendidikan dalam Al-Quran, hendaknya budak-budak itu yang biasa keluar masuk ke kamar, ke tempat yang privasi, yang khusus itu, hendaknya dia minta izin di beberapa waktu. Dan juga anak-anak kecil, waladina lam yablughul hulma, yang belum baligh, anak-anak itu pun diajari untuk minta izin. Kadang yang sudah baligh tidak diperkenankan. Karena sudah baligh ini sudah harus tidak boleh seenaknya. Karena mulai tidak diinginkan ada melihat. Biarpun anak kecil tidak boleh. Kalau anak kecil mohon maaf melihat aurat ibunya, aurat orang tuanya, tidak dosa bagi dia, tapi akan punya pengaruh juga. Hal yang tidak baik dalam pikiran dan otaknya. Suatu ketika nanti. Kalau dibiarkan seperti itu. Anak kecil tidak masuk ke haraman. Tapi yang sudah dewasa takut kelihatan yang tidak boleh dilihat. Sementara anak yang sudah baligh itu punya perasaan yang beda. Di saat melihat ibu bapaknya lagi melakukan sesuatu yang nggak boleh dilihat. Kan menjadi rusak pikirannya, mentalnya. Dan macam-macam rusak akhlaknya. Ini dibahas untuk anak-anak kecil. Ada pendidikan. Ajari kalau masuk minta izin, ngetuk pintu, Assalamualaikum, Umi mau masuk kamar. Biarpun kamar ibunya. Tujuannya apa? Jangan sampai anak sekecil itu sudah melihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Yang pada akhirnya dia akan rusak. Tanpa disadari orang tuanya. Thalatha marrat, 3 kali izinnya. Maksudnya ada saat izin 3 kali izin. Sampai digambarkan, sekaligus 3 kali ini nanti akan menjadi semacam jadwal. Ibu-ibu yang solehah itu kalau habis kerja, pas di jam ini bolehlah leyeh-leyeh, istirahat, mungkin rehat melepas kerudungnya. Boleh di tempat rumahnya sendiri, aman, dan bagi siapapun yang akan masuk ke tempat tersebut harus izin. Sehingga ini jaminan kenyamanan, keamanan ada aturannya. Kapan itu? Min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Karena di saat itu adalah sampai min khini tada'una thiyabakum, sebelum sholat subuh ke belakang terus. Karena itu biasanya perempuan malam itu kan ya tidur dengan suaminya, membuka aurat, bisa jadi tersingkap auratnya di kamarnya. Lebih jauh dari itu tentunya harus kita ambil ilmu lagi. Bahwasanya kalau anak kita sudah mulai besar sendiri harus kita mulai pisah tempat tidur. 10 tahun saja sudah fafarriquhum fil madaji'. Kalau kita cermati pendidikan dalam Islam, pendidikan akhlak luar biasa. Hebat. Termasuk nanti anak kita yang sudah 10 tahun itu jangankan kok bukan dengan kita saja, dengan anak sama anak pun harus dipindah tempat tidurnya. Apalagi laki perempuan. Laki dengan laki pun ada aturannya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hina tada'una thiyabakum, tatkala kalian biasa meletakkan baju kalian, artinya sang perempuan pun juga melepas biar lega, mungkin agak rehat, melepas kerudungnya dan sebagainya. Di rumahnya, tempat yang terhormat. Artinya di rumah pun dia harus punya tata krama. Tidak semuanya bebas di rumahnya. Apalagi di situ ada orang yang bukan mahramnya. Perempuan biarpun rumahnya sendiri harus ada aturannya ya. Menutup aurat wajib. Kalau di situ ada sepupu, nggak boleh buka kerudung dong. Ini salah satu ibadah yang dilupakan. Mungkin ada orang yang ibadahnya sibuk dengan baca Al-Quran bolak-balik, khatam bolak-balik, khatam bolak-balik. Ada umroh bolak-balik. Padahal kalau sudah bolak-balik jadi sunnah umrohnya. Lalu tapi dia lupa tidak menutup auratnya di saat ketemu dengan sepupu, dengan tetangga. Padahal menutup aurat hukumnya wajib, tidak kalah pahalanya dengan haji dan umroh, bahkan lebih gede. Kalau Anda di rumah Anda menutup aurat Anda karena ya Allah dan Anda merasakan itu ibadah, menutup aurat, menjaga aurat di rumah. Yang sekiranya di situ ada tukang yang lewat lalu lalang,
ada sepupu yang sering datang di situ, maka Anda wajib menutup aurat dan melaksanakan kewajiban itu pahalanya nggak bisa dikira-kira. Kalau umrah sunnah pahalanya gede, haji sunnah pahalanya gede, tapi tidak bisa mengalahkan kewajiban waktu Anda menutup aurat. Cuman hari ini ada sebagian orang mungkin kurang ilmu atau ustadznya kurang menjelaskan, menganggap menutup aurat itu kalau hadir pengajian saja. Setelah sampai di rumah sudah bubar. Dia tidak merasakan ibadah. Padahal dia katanya rajin mengaji. Membaca Al-Quran bolak-balik. Maka lebih penting menutup aurat daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Karena tidak ada wajiban membaca Al-Quran kecuali waktu Fatihah dalam sholat. Yang wajib kita mengamalkan isi Al-Quran dengan memahami ilmu melalui ceramah ustadz, kajian, pelajaran diajarkan ke kita. Tapi menutup aurat hukumnya adalah wajib. Dan ini perlu ada kesadaran dari kita semuanya. Sehingga kadang kalau bicara menutup aurat ini, subhanallah, lingkungan. Dia tidak bisa menjaga lingkungan. Sehingga ikut-ikutan. Jadi kita wajib menutup perempuan, biarpun ada pendapat dua, yang satu harus pakai cadar, nggak usahlah kita derajat pakai itu. Kalau Anda pakai cadar, alhamdulillah itu jauh lebih bagus. Kalau tidak, paling tidak cukup dengan kerudung yang selama ini seperti Anda kenakan. Tapi tolong, jangan sampai di saat ada laki-laki kita buka. Sampai kadang kita sering guyonan masalah menutup aurat ini. Ada orang yang lebih takut kepada Buya daripada kepada Allah. Sehingga kita masuk sebuah tempat langsung, ada Buya, pakai kerudung. Giliran saya keluar, dilepas lagi. Gimana itu? Bukan begitu, Anda karena Allah. Ini kejadian ceritanya, waktu itu ada Buya, tuh, ada Buya. Kok takut dengan saya? Setelah itu balik, lewat, dia yang tadi itu, rupanya gundulan dia. Belum ada kesadaran kalau menutup aurat ini adalah Allah yang melihatnya. Allah yang melihatnya. Harus dibudayakan perlahan demi perlahan. Duh, ini kan buah daripada pengajian. Itu jauh lebih bagus daripada sholat duha Anda, puasa Senin Kemis, Daud yang Anda habiskan setiap saat, Daud. Itu kan sunnah. Makanya kesadaran berilmu itu kan penting. Yaitu. Nah, termasuk di sini dalam keluarga pun ada pendidikan. Biarpun ini belum menutup aurat maksimal karena ini adalah masih dengan anak-anaknya. Cuma ada adab melatih bagaimana kita menjaga juga. Biarpun dengan anak kita pun menjaga. Dengan budak-budak yang sering keluar masuk di rumah kita. Enggak ada budak hari di sini sudah tidak ada. Wa min ba'di sholatil isya'i. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati, dan saat engkau melepas bajumu waktu siang. Maksudnya melepas baju bukan telanjang, maksudnya di siang hari. Habis zuhur itu lagi rehat, habis makan siang, capek, seorang perempuan melepas kerudungnya, nyantai di tempat tersebut. Nah ini kalau ada anak-anak yang masuk diajari untuk minta izin. Umi mau masuk, oke sayang masuk. Khawatir lagi membuka sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Wa min ba'di sholatil isya'i, waktu sholat isya. Salatu auratin, 3 waktu. Lakum, bagi kalian, harus kalian perhatikan. Laisa alaikum wala alim junahun ba'dahunna. Artinya, bagi anak-anak tadi dan budak-budak, selain daripada 3 waktu itu, oke lah. Kalau masuk memang dia harus bekerja. Budak nyapu, membersihkan, dan sebagainya. Anak kecil mau main. Tapi ada saat tertentu, maka dia harus minta izin lah. Kemudian apakah persis dengan model nastek ini? Sebagian mengatakan tidak harus seperti disebut dalam Al-Quran. Artinya ada saat-saat yang anak sudah ngerti kalau uminya ada di kamar yang tidak boleh dia masuk sembarangan. Misalnya di perpesan, sayang jam ini nggak usah masuk ya. Artinya sesuai dengan kesepakatan itu. Dan anak diajari, kalau jam begini masuk harus ketuk pintu sayang ya. Kalau siang bebas, sang ayah sudah bebaskan. Artinya memang sudah siap untuk dimasuki rumahnya, anak kamarnya oleh anak-anaknya. Baru nanti pakai keputusan yang berbeda. Tidak harus persis dengan yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Cuman ini umumnya. Orang itu istirahat ya di saat seperti ini. Tawafuna alaikum, mereka itu anak-anak yang biasa mondar-mandir di rumahmu.
Ba'dukum ala ba'din, sudah biasa. Di antara kalian tuh mondar-mandir, anak kecil main, masuk sana, lompat sini dan sebagainya. Anak kecil, budak-budak yang mengabdi, bekerja di rumah tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian semua tentang petunjuk ayat itu, ini petunjuk hidup yang baik. Wallahu alimun, Allah Maha tahu, hakimun, Maha bijak, ngerti apa yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba. Jadi beberapa peraturan itu tentu harus kita cermati. Pendidikan hebat dari Al-Quran tentang urusan keluarga. Dan itu semua kembali kepada yang kita mulai di awal ayat itu, menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Kan perkenalan tentang perzinaan, sebab zina, sampai betul-betul dibatasi, diantisipasi dari jauh-jauh hari. Sampai begini nih. Ini tidak lain menyempurnakan apa yang sudah kita pahami, bahwasanya zina harus dihindari, sebab-sebab orang terperosok dalam zina harus dihindari. Dan kalau kita maknai lebih dalam lagi, termasuk mohon maaf suami istri di saat ingin berhubungan harus betul-betul aman dari pandangan anak-anak dan sebagainya. Tidak boleh anak kita mohon maaf melihat atau mendengar suaranya, nggak boleh juga. Kan itu merusak mereka. Ini kan gambarannya kalau diperluas semacam ini maknanya. Harus waspada, jangan sampai seorang suami istri halal ya, tapi terdengar oleh anaknya. Bisa jadi seorang anak pura-pura tidur itu karena sudah mulai rusak mentalnya, sudah menikmati dengar suara ibunya. Ini ada. Suatu kita, anak dari mana kau? Iya bukan, saya sering pura-pura tidur di kamar. Tapi dia melihat, itu kan merusak dia. Harus begitu maknanya, kita perluas seperti itu. Wallahu alimun, Allah Maha tahu, hakim, Maha bijak dengan apa yang Allah berlakukan. Itu tepat untuk pendidikan anak-anak kita. Wa idza balaghal atfalu minkumul hulumah. Kalau sudah masuk usia balik, balik itu adalah kan ada pencatatan dalam mazhab kita Imam Syafi'i kan. Kalau usia 9 tahun sudah keluar mani atau keluar haid bagi perempuan. Atau keluar mani juga bagi perempuan, balik ya. Balik itu kan ada tanda-tanda balik bagi laki-laki, ada 2. Keluar mani di satu usia 9 tahun. Kalau belum keluar mani 9 tahun, ditunggu sampai 15 tahun Hijriah. Kalau perempuan keluar mani usia 9 tahun, haid usia 9 tahun, kalau tidak ditunggu sampai usia 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun pasti dia menjadi seorang yang balik. Nah, kalau mereka sudah usia balik, wa idza balagha al-athfal minkum al-khulum falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablikum. La. Izinnya beda. Kalau anak tadi, para ulama menjelaskan izinnya anak-anak ini adalah anjuran. Dianjurkan anak-anak, bukan sebuah kewajiban. Seperti karena anak kecil, seperti muru aulatakum bisolati wahum abda'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat waktu tujuan. Bagi sang anak belum wajib. Tapi bagi ayah wajib mengajari sholat. Jadi yang wajib memberikan aturan ini orang tua. Anaknya mah enggak. Anaknya masih boleh keluar masuk. Namanya anak kecil, enggak ada dosa. Seperti bab puasa, bab sholat. Sholat kan ini. Muru awlatakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahlah anakmu agar bisa sholat waktu dia umur 7 tahun. Jadi sholatnya belum wajib bagi anak umur 7 tahun tadi. Sholatnya belum wajib, tapi orang tua mengajari sholat itu wajib. Kalau umur 7 tahun anaknya, sudah umur 7 tahun ke orang tua tidak mengajari sholat, dosa. Orang tua, karena dosanya orang tua bukan karena sholat, karena tidak mengajari. Sama di sini. Urusan 3 waktu nih, kalau orang tua tidak memberikan aturan, tidak menjelaskan, maka dia salah. Adapun anak kecil, nggak ada dosa. Dia keluar masuk, melakukan apa saja, nggak dosa. Dia belum belum balik. Nah, tapi kalau sudah balik ini, hendaknya dia minta izin, kama sta'dzana alladziina min qablihim. Harus minta izin seperti min qablihim ini. Qablihim ini apa? Bukan ulama, bukan kaum terdahulu. Qablihim ya, orang tuanya di saat menjadi anak-anak seperti itu dulu. Jadi ini kan generasi dari generasi. Jadi seperti bapaknya dulu, waktu masuk rumah ayahnya juga, kakeknya, itu kan pakai aturan begitu. Jadi seperti pendidikan yang sudah ada dari sebelumnya. Artinya pada zaman Nabi sudah ada pendidikan. Kemudian dinukil oleh para sahabat ke tabi'in. Jadi pendidikan yang diambil dari Nabi. Artinya apa? Minta izinnya wajib
Kalau sudah dewasa, dia harus minta izin dengan sendirinya. Abah mau masuk. Assalamualaikum Abah, mau masuk. Umi mau masuk. Minta izin. Minta izin, kalau ini sudah perintah diarahkan kepada sang anak itu sendiri karena dia sudah balik, sudah bisa diajak bicara dan faham. Kadzalika yubayyinu lakum ayati, begitulah Allah menjelaskan tentang rambu-rambu, perintah-perintah, petunjuk-petunjuknya. Wallahu alimun hakim, Allah Maha tahu dan Maha bijak dengan apa yang Allah berlakukan kepada hambanya. Kemudian wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha. Ibu-ibu yang sangat sepuh-sepuh. La yarjuna nikaha. Yang mereka tidak berharap lagi nikah, bukan nikah. Maksudnya secara pribadi sudah nggak ada istilah syahwat bagi dia, nggak ada keinginan. Berarti betul nenek-nenek. Dan sangat nenek-nenek. Bukan nenek-nenek yang masih pengen menikah. Nenek-nenek masih ada syahwat, bukan. Kan tidak selalu nenek harus tua kan hari ini. Ada nenek muda. Artinya maksud di sini qawaid. Qawaid itu sudah menjadi orang yang qawaid duduk. Perempuan yang sudah ya tua lah. Nggak kemana-mana deh. Yang tidak berharap menikah dan orang lain pun sudah nggak, kalau suruh menikah nggak akan menikah dengan orang semacam ini. Kecuali hanya nikah bersahabat jadi kawan. Mungkin ada orang laki-laki tua menikah dengan nenek-nenek. Ya paling hanya untuk teman hidup saja, nemeni buat teh malam-malam. Bukan untuk tujuan lain. Nah kalau perempuan-perempuan yang sudah qawaid semacam ini, bagaimana tentang perempuan tua di rumah kita? Tentang bagaimana baju mereka dan aurat mereka. Falaisa alaihinna junahun, mereka enggak apa-apa, ayyadna thiyabahunna, kalau mereka meletakkan bajunya, maksudnya jadi tidak seperti orang biasa. Tidak seperti wanita muda yang harus menutup lengkap. Jadi ada sebagian yang boleh terlihat. Boleh letakkan. Menutup kepalanya boleh ala kadarnya. Mungkin ada hal yang ditutup. Di sini dikatakan ayyadna ghaira mutabarrijatin bizinatin. Boleh ibu-ibu sepuh itu melepas bagian bajunya. Tidak seperti ibu-ibu muda yang harus tetap menjaga di depan kaum laki-laki. Kalau ibu-ibu sepuh lebih ada keringanan. Yang sudah sepuh ada keringanan untuk tidak menutup aurat seperti ibu-ibu muda. Nenek-nenek muda, ibu-ibu muda. Akan tapi tetap dibatasi, tidak boleh ada tabarruj. Tabarruj itu apa? Menampakkan yang seharusnya disembunyikan. Jadi menampakkan perhiasan. Berarti tetap lengan ini kalau bisa ditutup. Rambut jangan diombral. Artinya sedikit ada kebuka-kebuka diizinkan. Leher tetap. Artinya mana yang bedanya di sini? Nah kalau kita kembali kepada pemahaman para ulama, pendapat yang pertama itu kan dalam mazhab kita Imam Syafi'i menutup sekujur tubuh kan wajib. Jadi pakai apa namanya? Pakai cadar wajib. Pendapat yang kedua adalah tidak harus pakai cadar. Yang penting boleh kelihatan wajah dan kelihatan wajah oke lah. Tidak pakai kerudung ini sudah oke. Ini sudah pendapat yang kedua yang boleh dipakai dan itu syariah. Nah kemudian di sini adalah lebih. Barangkali lengannya orang tua kan kadang-kadang nggak bisa menjaga kerudungnya miring kelihatan dan sebagainya. Yalah orang tua. Orang tua dimaafkan dalam hal semacam itu. Artinya tidak seketat dengan yang muda. Tapi wa ayasta'fifna khairun lahun. Tapi kalau seandainya mereka tetap menjaga seperti orang anak muda itu tentu lebih bagus. Sebab tidak ada yang jatuh, tidak ada yang mungut. Amin sakit tidak walahu laqit katanya. Enggak ada yang jatuh kecuali dia. Biarpun nenek-nenek, mohon maaf, ada sebagian laki-laki yang mungkin syahwatnya liar juga pengen melihatnya. Auratnya juga. Biarpun nenek-nenek. Jangan dianggap sepele gitu. Karena kalau syahwat itu sudah liar. Apalagi yang matanya kotor, suka nonton yang enggak kan jadi liar. Kalau pengen lihat bermacam-macam yang pengen dilihat. Penasarannya ada. Naudzubillah. Nah, karena apalagi zaman rusak semacam itu. Tetap ini wa yasta'fifna. Hendaknya dia menjaga. Iffah. Menjaga itu khairun lahunna, lebih bagus bagi mereka. Wallahu sami'un alim, Allah Maha dengar dan Allah Maha mengetahui. Nah ini adalah
khusus ibu-ibu, tetap mereka menutup aurat, akan tapi ada kemudahan di saat ada yang tersingkap, terbuka, bukan dengan niat tabarruj menampakkan dandanannya, Masya Allah, yang melihat dadanya dan sebagainya. Jadi kalau ada yang tersikap tadi, misalnya itu tadi, kerudungnya miring, mau jatuh, karena seenggak pakainya juga susah, sudah tua, dimaafkan. Jangan terlalu ketat dengan nenek-nenek semacam itu. Biarpun nanti hukumnya bagaimana kita melihat aurat nenek-nenek seperti itu yang terlihat, itu kan hukum melihat tetap tidak boleh. Hukum melihat tidak boleh. Sebab keharamannya adalah bukan karena urusan syahwat atau tidak syahwat. Lihat paha perempuan, korengan, tetap saja haram. Jangan bilang koreng saya pengen syahwat. Iya, ngelihat korengnya enggak syahwat, tapi tetap itu paha perempuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan hanya ukurannya syahwat. Baik, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, bisa menjaga keluarga kita menjadi keluarga yang terhormat, keluarga yang mulia, anak-anak kita biasa dengan kemuliaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keinsyafan untuk menjalankan syariah dan meyakini bahwasanya semua yang dari syariat dari Allah adalah indah, termasuk menutup aurat adalah syariat Nabi Muhammad dan indah. Pastikan semua wanita itu menikmati. Jadi kalau Anda mengenakan baju seperti ini, khususnya di hadapan kaum laki-laki, Anda langsung bangga. Alhamdulillah, aku sudah ibadah menutup aurat saya. Bahkan kalau kita jelentrehkan lebih luas lagi, kapan seorang perempuan buka aurat, ya membukanya saja sudah dosa depan laki-laki. Lalu dilihat laki-laki, laki-laki itu dosa. Berarti dia telah menolong satu laki-laki dosa. Jika yang melihat dua dosa. Jika melihat tiga dosa. Jika melihat satu kampung. Maka harus diyakini oleh para wanita bahwasanya menutup aurat di ibadah yang harus diyakini tidak kalah dengan puasa Anda. Hei yang rajin puasa, yang rutin sedekah di Al-Bahjah, sedekah sunnah 5 juta per bulan, per minggu, masih lebih banyak, lebih gede pahalanya Anda menutup aurat Anda. Hei hamba Allah, karena menutup aurat itu wajib. Jangan menjadi orang tertipu. Nanti akan belajar kita dari Imam Ghazali di Majelis Ramadan. Ada orang tertipu, lihat. Amalan sunnahnya Masya Allah banyak, wajibnya enggak dilakukan. Sedekah iya, puasa Senin Kemis, Masya Allah, duha, berapa rakaat? Full 8 rakaat. Witirnya ambil 11, tarawihnya Masya Allah, khatam Quran bolak-balik, Masya Allah. Gundulan. Tertipu dia. Buka aurat, kepalanya, badannya, lengannya, Masya Allah. Loh, kalau namanya tertipu nggak bisa difahamkan. Kadang-kadang emosi, marah dia. Banyak aturan. Loh, memang udah insyaf kok. Karena nasib dia. Tapi kalau orang insyaf, astagfirullahaladzim, saya akan berubah. Yang lalu maha kasih. Allah maha kasih, Allah maha pengampun. Allah akan ampuni. Tengok diri masing-masing. Nggak usah nengok orang lain. Kita yang perlu berubah. Orang lain kita doakan. Nasihat iya. Dengan penuh keindahan. Wallahu a'lam bissawab.